Cadangan nikel habis 6 tahun lagi. Bagaimana bisa negara dengan total cadangan nikel terbesar di dunia, tapi berita kali ini memberitakan bahwasannya nikel akan habis 6 tahun lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita kenalan dulu sama nikel. Sebenarnya nikel itu apa sih? Nikel adalah salah satu komoditas tambang logam atau mineral logam yang mana terbentuk secara alami dan memiliki ciri-ciri mengkilap dan berwarna putih keperak-perakan. Nikel menjadi salah satu dari 5 unsur yang mudah ditemukan di bumi, terutama ditemukan secara luas di bagian kerak bumi. Dan nikel dapat berupa senyawa sulfida dan dapat berupa senyawa oksida. Lalu bagaimana perkembangan nikel di Indonesia? Tentunya kita harus membandingkan atau memperhitungkan sejak zaman kerajaan. Karena nikel sudah dikenal sejak zaman kerajaan atau pada abad ke-13. Di wilayah Kerajaan Luwu, Sulawesi Tengah, masyarakat setempat memanfaatkan nikel sebagai bahan baku untuk pembuatan keris. Dan tidak hanya masyarakat di Kerajaan Luwu saja yang memanfaatkan nikel sebagai pembuatan keris. Masih banyak masyarakat dari kerajaan-kerajaan yang lain memanfaatkan nikel sebagai bahan baku untuk membuat senjata yang lainnya dan juga dibuat sebagai peralatan rumah tangga. Dan bagaimana pengembangan nikel di Indonesia saat ini? Tentunya kita harus mundur sedikit nih di tahun 2013. Di tahun 2013 Indonesia mulai membangun industri hidrometalurgi yang mengolah nikel menjadi baterai, yang mana baterai ini digunakan untuk mobil listrik. Kemudian di tahun 2019 Indonesia memiliki kebijakan pengembangan mobil listrik. Tentunya membutuhkan baterai yang terbuat dari nikel tadi. Oleh karena itu diperkirakan mulai tahun 2019 hingga tahun 2025 kemungkinan untuk kebutuhan nikel diperkirakan meningkat. Nah, sekarang bagaimana kondisi cadangan nikel di Indonesia? Total cadangan nikel saat ini kurang lebih 5,2 miliar ton. Sehingga dengan konsumsi nikel per tahunnya yaitu 210 juta ton untuk saprolit dan 23,5 juta ton untuk limonit, maka diperkirakan cadangan nikel di Indonesia akan habis dalam kurun waktu 6-11 tahun. Namun, di tengah cadangan yang menipis, masih ada sumber daya nikel sekitar 17 miliar ton yang masih ada di daerah-daerah yang belum tereksplorasi. Mari kita balik lagi ke permasalahan di awal. Bagaimana bisa cadangan nikel Indonesia yang menempati urutan pertama di dunia akan habis 6 tahun lagi? Ternyata penyebabnya adalah maraknya pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Jika kita bedakan berdasarkan kandungan atau kadar dari nikel itu sendiri, ada kadar tinggi dan kadar rendah. Untuk yang kadar tinggi, sudah terdapat 44 smelter, yang mana smelter ini melalui proses pirometalurgi. Dengan jumlah smelter ini membutuhkan biji nikel kadar tinggi atau disebut dengan saprolit sebesar 210 juta ton. Dan tidak hanya itu, masih terdapat 25 smelter yang masih dalam tahapan konstruksi. Bahkan ada 28 smelter yang masih dalam tahap perencanaan. Kemudian kita akan membicarakan nikel kadar rendah. Untuk nikel kadar rendah terdapat 3 smelter yang mana melalui proses hidrometalurgi. Dengan jumlah smelter ini membutuhkan nikel kadar rendah atau biasa disebut dengan limonit sebesar 23,5 juta ton per tahunnya. Dan ternyata masih ada 6 smelter yang masih dalam tahapan konstruksi. Bahkan ada 10 smelter yang masih dalam tahap perencanaan. Jadi menurut kamu, apakah dengan total smelter yang ada, kemudian smelter yang masih dalam tahapan konstruksi, kemudian smelter yang masih dalam tahapan perencanaan sudah cukup atau terlalu berlebihan? Kamu bisa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dengan banyaknya smelter yang dibangun, kemudian diperkirakan cadangan nikel akan habis 6 tahun lagi. Sebenarnya selama ini pemanfaatan nikel itu untuk apa sih? Nah, ternyata untuk biji nikel dengan kandungan di atas 1,7% digunakan untuk memproduksi nikel pig iron, NPI, yang digunakan sebagai bahan untuk membuat baja tahan karat. Kemudian untuk nikel yang kadarnya di bawah 1,7% digunakan sebagai bahan baku baterai listrik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata APNI
atau Asosiasi Penambang Nikel Indonesia telah memperingatkan masalah ini kepada pemerintah, yaitu melalui Sekretaris Jenderal APNI, Mady Kathryn Lenke. Pemerintah perlu membuat upaya kontrol komprehensif untuk ketahanan cadangan nikel, sehingga dapat mempertahankan strategi hilir dan meningkatkan nilai tambah. Selain itu, Mady juga memberikan solusi. Salah satu solusi untuk Indonesia adalah untuk mempromosikan pengolahan domestik biji nikel kelas bawah yang dapat berlangsung selama 80 tahun. Jadi, bagaimana nasib nikel Indonesia? Mady Kathryn Lenke juga mengatakan, sebetulnya ada daerah yang belum dieksplorasi di Indonesia, yang juga menghasilkan cadangan nikel lebih lanjut. Masih ada sumber daya nikel sekitar 17 miliar ton di luar green area yang belum dieksplorasi. Dengan eksplorasi dapat meningkatkan ukuran mereka dan teknologi baru dapat meningkatkan tingkat pengambilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah meningkatkan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan cadangan nikel di Indonesia. Dengan bertambahnya cadangan nikel itu, maka otomatis umur cadangan nikel di Indonesia akan bertambah.